فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan, kehidupan yang bahagia. Dan kita telah mengambil 5 kiat, dan sekarang insyaallah kiat yang ke-6. Qala rahimahullah, wa kadzalika at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinati. Demikian juga menyebut-nyebut kenikmatan-kenikmatan Allah yang nampak dan yang tersembunyi. Sebut. Fa inna ma'rifataha wa at-tahaddutsa biha yadfa'u Allahu bihi al-hamma wal ghamma. Karena mengetahui kenikmatan-kenikmatan tersebut dan menyebut-nyebutkan kenikmatan itu, Allah dengan hal itu akan menolak duka dan kesedihan. Wa yahuthul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'il maratib wa a'laha. Dan ini juga akan memotivasi sang hamba untuk bersyukur, yang mana syukur merupakan tingkatan yang paling tinggi. Nah, karena hamba dalam kehidupan dunia hanya 2, imma syakiran wa imma kafuran. Apabila dia terus menyebut-nyebut nikmat Allah, maka dia akan bersyukur. Kalau dia bersyukur, barakallahu fikum, maka dia menjadi hamba yang terbaik. Dan hamba yang terbaik Allah berikan janji berupa surga, kehidupan yang sebenarnya sahih. Dan at-tahaddutsu bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat Allah, masuk dalam pembahasan zikir. Dan orang yang senantiasa berzikir menyebut nikmat Allah azza wa jalla, di antaranya adalah orang yang akan melalui kehidupan yang paling tenang dan paling bahagia, kehidupan yang sebenarnya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka itu punya hati tapi tak berakal. Mereka itu punya telinga tak bisa mendengar. Mereka punya mata tapi tak bisa melihat yang berfaedah, bermanfaat. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang. Hidup tapi kayak binatang. Apakah binatang hidupnya bahagia? Binatang hidupnya hanya makan, minum. Ujung-ujungnya barakallahu fikum, kalau halal dimakan disembelih, banyak dagingnya. Nah, ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Lihat, lalai. Dan Allah azza wa jalla menyebutkan bahwa yang hidupnya seperti binatang itu adalah orang-orang kafir, yang Allah azza wa jalla telah sebutkan dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, dalam Al-Quran Allah katakan, alladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am an-nar mathwal lahum. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka itu makan minum seperti binatang. Neraka tempat kembali mereka. Nah, dan Allah azza wa jalla sebagaimana disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu adalah penjaranya mukmin, surganya orang kafir. Apa yang didapatkan?
Tidak akan ada kesenangan dan kebahagiaan yang mereka dapatkan secara hakiki. Beda dengan mukmin yang senantiasa zikrullah wa syukrullah. Oleh karena itu zikir dan syukur dibarengi oleh Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Sebut ingat aku akan menyebut ingat kalian dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Wa yahuthul 'abda 'ala syukri alladhi huwa arfa'ul maratib wa 'alaha, dan menyebut-nyebut nikmat Allah akan memotivasi sang hamba untuk bersyukur yang mana itu merupakan tingkatan tertinggi. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin, bahkan sekalipun sang hamba dalam keadaan fakir, sebut-sebut nikmat Allah, ingat-ingat nikmat Allah. Kenapa kondisi fakirmu? Kalau kau ingat-ingat nikmat Allah, kefakiran itu mungkin tidak terasa, bahkan engkau akan merasa nyaman. Qad aflaha man aslam, ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang berislam, Allah berikan dia rezeki yang cukup dan Allah puaskan dia. Puas, sedikit tapi puas. Nah, kenapa dia syukur? Beda hanya dengan mereka yang tidak mensyukuri nikmat, sekalipun banyak tak puas-puas. Bahkan barakallahu fikum, apa yang didapatkan itu membuat hatinya semakin sempit. Kenapa yang lain lebih banyak, kenapa saya tidak? Didapat sih. Ada juga punyanya, tapi orang lain lebih banyak, maka itu tidak membuat dia nyaman dan tenang. Walaupun dia berlimpah dari rezeki. Kenapa barakallahu fikum? Dia tidak mensyukurinya. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha ayakuna lahu wadiyan. Sekiranya anak Adam punya selembah emas, dia berharap punya dua. Wala yamla fahu illa turab, dan mulutnya tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan tanah. Wa yatubullahu ala man tab, Allah akan memberi taubat siapa yang mau bertaubat. Nabi SAW mengatakan, man humani la yashba'an, dua orang yang banyak kuat makan tidak bisa kenyang. Man humun fid dunya, orang yang serakah rakus dalam perkara dunia. Lihat bagaimana barakallahu fikum orang yang kelaparan, nyaman hidupnya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat barakallahu fikum, gambarannya seperti orang yang lapar. Bahkan dikarenakan rasa lapar dan tidak puasnya hatinya untuk apa yang Allah berikan tadi dan tidak syukurnya, Allah Azza wa Jalla jadikan dirinya pun ambisi untuk mengumpulkan apa-apa walaupun yang dari hal yang tidak halal. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhadha hadzal mal min ghairi hilli," siapa yang mengambil harta ini dengan cara yang tidak dihalalkan, kana kalladzi ya'kul wa la yashba', perumpamaannya adalah bagaikan orang yang makan tak kenyang-kenyang, tidak akan terpuaskan dia. Subhanallah. Kana kalladzi ya'kul wa la yashba', bagaikan orang yang makan tak puas-puas. Allahumma musta'an. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihima, bahkan sekalipun seorang hamba dalam kondisi fakir atau sakit atau selain keduanya, min anwa'il balaya, dari jenis-jenis petaka ujian yang didapatkannya. Idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsa laha 'adun wala hisabun, apabila dia membandingkan antara apa yang menimpanya dengan kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepadanya, di mana kenikmatan itu tidak bisa dihitung oleh orang yang berhitung dan juga tidak bisa dicatat. Banyak, walaupun dia fakir, walaupun dia miskin, betapa banyak nikmat Allah yang tidak akan bisa dihitung. Kalau dia bandingkan itu, wa baina ma asabahu min makruh, dan apa yang menimpanya dari hal yang dibenci, falam yakun lil makruhi ila ni'mah nisbah, maka niscaya apa yang dibenci tadi, yang tidak disenangi itu tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan kenikmatan itu. Sakit patah tangannya, coba dia pikir-pikir nikmat Allah, masih ada tangannya yang satu. Bukankah dia harus bersyukur patahnya tangannya barakallahu fikum di akhir hayatnya, yang mana selama dia hidup dia masih gunakan itu? Bukankah itu lebih pantas untuk disyukuri? Atau barakallahu fikum dia mendapatkan menderita suatu penyakit yang mungkin kurun butuh waktu 1, 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan sakitnya. Bukankah selama ini dia sehat? Apa perbandingan sehat ini dengan bandingkan sakit yang sebentar tadi?
Tidak ada apa-apanya. Sehingga barakallahu fikum, dengan dia mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, tidak ada apa-apanya itu. Sehingga barakallahu fikum, dia jalani hidupnya dengan tenang dan senang. Tidak ada di persentasenya itu sakit dibandingkan hidup yang senang yang selama ini saya rasakan, kesehatan yang selama ini saya dapatkan. Balil makruh wal masaib idza ibtala Allah bihal 'abdu. Bahkan hal-hal yang dibenci dan juga petaka apabila Allah menguji seseorang dengannya, wa adda fiha wadhifata sabri wal ridha wat taslim, kemudian sang hamba menunaikan tugasnya untuk bersabar, ridha, pasrah dan berserah diri, hanat wa ta'atuha, maka niscaya petaka musibah itu bebannya semakin ringan, wa khaffat mu'nataha, dan ringan juga beratnya, beban dan beratnya semakin ringan. Kana ta'ammul al-'abdu li ajriha wa thawabuha li ajriha wa thawabiha wa ta'abbudu lillahi bil qiyam bi wadhifati as-sabr war ridha yad'u al-asya' al-murrah hulwah. Bahkan seorang hamba yang memperhatikan begitu dia kena petaka, musibah, lalu dia betul berpikir dan menilai apa yang Allah berikan berupa pahala dan ganjaran, serta dia melaksanakan ibadah kepada Allah begitu dia tertimpa musibah dengan cara bersabar dan pasrah, yada'ul asya'al murrah hulwah, menjadikan sesuatu yang pahit tadi menjadi manis. Saya sakit, tapi kalau dipikir-pikir, subhanallah, selama ini saya dikasih sehat, selama ini saya menikmati makanan itu dengan lidah yang tidak terasa pahit. Orang sakit, lezat bagaimanapun, manis bagaimanapun, pahit nggak rasa. Lidah saya rasakan manisnya, sehingga alhamdulillah dia bersyukur. Dia bersabar musibah tadi, dan dia ingat bahwa di sebalik musibah itu ada hikmah yang besar berupa peringatan supaya dia kembali banyak berzikir, berdoa, supaya dia kembali semakin rajin melaksanakan amalan sunnah dan kewajibannya, sehingga dia barakallahu fikum dihapuskan dosanya. Sehingga barakallahu fikum, begitu dia ingat semua pahala-pahala dan balasan ini, maka apa-apa yang dirasakan berupa hal yang pahit menjadi manis. Fatunsiyahu halawatu ajriha wa mararata sabriha, sehingga hal itu membuatnya sehingga kemanisan pahalanya membuat dia lupa pahitnya kesabaran yang ia lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala rahimahullah, berkata rahimahullah, wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdi', dan di antara perkara yang paling bermanfaat dalam hal ini, pembahasan yang kita kaji ini, isti'mal ma arsyada ilaihi nabi, yaitu melakukan, mengamalkan apa yang Nabi SAW telah bimbing. Fil hadits sahih, dalam hadits yang sahih, haitsu qala, dikala Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah, perbandingkanlah diri kalian kepada yang lebih di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian lihat, jangan kalian banding-bandingkan diri kalian dengan yang lebih di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena hal itu adalah hal yang lebih baik agar kalian tidak menganggap sepele kenikmatan yang Allah limpahkan atas kalian. Subhanallah. Yang kena sakit, barakallahu fikum, hari ini dia sakit 1 pekan, dia lihat bahwa tetangga atau orang yang dia kenal 1 bulan tidak sembuh-sembuh, dia baru sembuh. Saya barakallahu fikum, dia syukur alhamdulillah sepekan sembuh. Kalau dia barakallahu fikum kena penyakit yang membutuhkan biaya yang besar, dia coba bandingkan kepada yang di sampingnya, di bangsal yang ada di sampingnya, dia sudah lebih besar banyak dan biayanya daripada dirinya. Dia pun tidak menganggap sepele kenikmatan itu. Alhamdulillah, biaya yang saya keluarkan tidak seberapa dibandingkan biaya orang tadi yang sama-sama masuk di UGD, yang sama-sama masuk di ruangan di bangsal dan semisalnya. Nah, tapi barakallahu fikum, kalau pas dia bayar sekian lalu dibandingkan itu, kayaknya parah dia, kenapa sedikit dia bayar? Semakin derita sakitnya, semakin parah narasa. Kenapa dia bandingkan dengan yang lebih daripada dia? Karena ini adalah irsyad, bimbingan dari Nabi SAW agar menjalani hidup lebih tenang dan nyaman.
Fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainaihi hadzal malhab al-jalil. Karena seorang hamba apabila mempancangkan suatu sasaran yang mulia ini di hadapan matanya, ra'ahu yafuku qat'an katsiran minal khalqi fil 'afiyati wa tawabi'iha, maka dia akan melihat bahwasanya dirinya mengungguli kebanyakan makhluk dari hal keselamatan, afiat dan yang mengikutinya. Kenapa? Dia lihat jadi lebih parah dari dia masalahnya. Saya tadi akan bersyukur, Masya Allah, saya masih sehat. Alhamdulillah, saya masih bisa bernapas dengan lega. Yang ada di samping saya di bangsa sebelah pakai oksigen. Alhamdulillah, saya masih bisa keluar masuk ke WC sendiri. Adapun yang di samping saya harus didorong-dorong, diangkat-angkat, dipikul kalau masuk WC. Alhamdulillah, dengan mudah saya bisa keluarkan BAB, BAK. Yang di samping saya pakai selang. Ada selang di sini, di selang sana, di sini, di sini. Ada sampai 5 selang nih seorang. Nah, saya barakallahu fikum, dia akan melihat dirinya bahwasanya dia lebih baik kenikmatan yang didapatkan dibandingkan banyak orang-orang. Wa fir rizqi, demikian juga dalam hal rezeki, dia banding-bandingkan dengan yang lebih rendah. Wa tawabi'iha, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan rezeki. Dan rezeki di sini barakallahu fikum, yang dimaksud di sini perkara dunia. Adapun rezeki kalau ilmu, maka lihat yang lebih supaya Anda semangat belajar. Kalau hal ibadah, lihat kepada yang lebih supaya Anda juga ikut semangat melaksanakan ibadah. Yang malas ibadah, lihat kepada yang rajin supaya juga rajin. Tapi yang dimaksud di sini barakallahu fikum berupa rezeki dunyawiyah. Apakah harta, jabatan, kedudukan, atau bahkan barakallahu fikum fisik, yang sana lebih tampan, yang sana lebih cantik, yang sana lebih bagus, rambutnya lebih halus, kulitnya, dibandingkan ini. Nah, jangan lihat itu. Lihat. Kalau kau agak gelap, lihat orang Afrika. Kalau rambutnya kurang bagus, lihat orang Afrika. Bridas, greeting dahsyat. Kalah Indomie. Nah, sehingga barakallahu fikum, rambut yang ikannya, rambut yang mungkin dibilang greeting itu bisa disyukuri, alhamdulillah, masih lebih baik itu dibandingkan sebagian yang Allah berikan rambut yang luar biasa, walaupun panjang tetap pendek. Iya, itu orang-orang Afrika sana panjang, tapi pendek kelihatan, nanti ditarik. Kena putar-putar situ. Dan syukuri, alhamdulillah. Tanpa harus rebonding, rambutnya bisa lurus. Afrika sana rebonding berkali-kali, tak tarik lagi. Dan syukuri. Nah, bahkan dalam hal fisik. Kata Nabi SAW masih dalam lafaz hadis yang tadi, barakallahu fikum, idza ra'a ahadukum man fuddila alaihi fil rizqi wal khuluqi wal khalqi. Apabila salah satu di antara kalian melihat ada yang lebih unggul daripada dirinya dalam hal akhlak dan juga dalam hal penciptaan tubuh fisik, nah, falyanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaknya dia lihat kepada yang lebih di bawahnya. Karena barakallahu fikum, kalau dia banding-bandingkan, mencuri hidung itu fisik. Saya barakallahu fikum, dalam kesedihannya dia akan dihantar oleh setan untuk melakukan oplas, ganti ciptaan Allah. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, al-ayat. Setan akan perintahkan dia oplas, ganti ciptaan Allah. Begitu dia lihat barakallahu fikum di sana lebih halus kulitnya, begini dan begitu dan seterusnya, dia lihat dibandingkan dirinya tidak apa-apanya, akhirnya dia pun keluarkan biaya yang tidak sepantasnya, skincare yang melampaui mama-mama, laki-laki, dan bandingkan dirinya dengan perempuan. Ya jelas halus perempuan, laki-laki ya memang harus kasar. Tapi barakallahu fikum, akhirnya dia pun menggunakan skincare seperti yang digunakan oleh perempuan padahal dia laki-laki. Ya subhanallah, akhirnya tasyabbuh bil lisan, berserupa dengan para wanita. Ini kalau tidak mensyukuri nikmat, dia bisa terbawa dan terseret oleh setan. Idza kana al-mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallab 'uryanan wa in kana kasiya. Apabila seseorang tidak berpakaian berupa ketakwaan, maka akan terbalik keadaannya menjadi telanjang sekalipun berpakaian. Fa khairu thiyabul mar'i ta'atu rabbih
fala khaira liman kana lillahi 'asiya. Sebaik-baik pakaian seorang hamba adalah mentaati Rabbnya. Tak ada kebaikan bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah. Dua bait syair. Idza kana al-mar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa taqallab 'uryanan wa in kana kasiyan fala khaira. Fa khairu thiyabil mar'i ta'atu rabbih fala khaira liman kana lillahi 'asiya. Apabila sebaik-baik pakaian hamba, apabila seseorang tidak berpakaian ketakwaan, maka akan berbalik menjadi telanjang sekalipun berpakaian. Dia tutup badannya, dia lindungi semuanya di perpakaian apa. Tapi kalau tidak punya takwa, sekalipun cantik fisiknya, kelihatan kebobrokan kejelekannya. Percuma cantik fisik, bagus, penampilan casingnya bagus, tapi barakallahu fikum speknya gagah, heng-heng. Sama perempuan heng-heng, walaupun fisiknya bagus. Laki-laki juga begitu, mungkin penampilannya bagus tapi heng-heng. Kalau dia tidak berpakaian dengan takwa, fa khairu thiyabil mar'i ta'atu rabbih. Sebaik-baik pakaian seseorang adalah mentaati Rabbnya. Fala khaira liman kana lillahi 'asiya. Tidak ada baiknya siapa yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga barakallahu fikum jangan banding-bandingkan ke atas, bandingkan ke bawah, supaya Anda tidak terpengaruh kepada langkah-langkah yang disenangi oleh setan. Fa yazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu. Apabila dia bandingkan kepada yang lebih di bawah, maka akan tersingkir keguncangan, kesedihan dan kecemasannya. Wa yazdadu sururuhu, dan akan bertambah senangnya, wa tibatuhu bi ni'amillah, dan kegembiraannya dengan kenikmatan Allah, allati faqa fiha ghairah, yang mana dia lebih unggul daripada yang lain. Alhamdulillah saya ada, itu tidak ada. Tapi kalau dia ada beda. Kalau dia bandingkan kepada yang atas, tapi kalau dia bandingkan yang di bawah, alhamdulillah saja tidak ada. Saya barakallahu fikum, apa-apa yang tadinya dia bisa hadapi dan jalankan kehidupan dengan nyaman dan tenang, kalau dia bandingkan kepada yang di atas malah hilang sesuatu yang harusnya dia merasa nyaman dan tenang. Dan kalau dia bandingkan ke arah bawah, maka dia akan semakin merasa senang dan bahagia dengan apa yang dimiliki. Baik. Yazdadu sururuhu wa ittibatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghayruhu mimman huwa dunahu fiha. Maka akan bertambah kesenangan dan kegembiraannya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, di mana dia melebihi orang lain daripada orang-orang yang berada di bawahnya. Wa kullama tala ta'ammalul 'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirati wal batinah, dan semakin panjang, semakin lama seseorang memperhatikan, merenungi kenikmatan Allah baik yang zahir maupun yang batin, diniyah wa dunyawiyah, baik secara keagamaan ataupun keduniaan, ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsira, maka dia akan melihat Rabbnya telah menganugerahkannya kebaikan yang banyak. Wa dafa'a anhu syururan muta'addida, dan akan tertolak darinya banyak kejelekan. Wala syakka anna hadha yadfa'ul humuma wal ghumuma, dan tidak diragukan hal ini akan menolak kesedihan dan kecemasan. Wa yujibul faraha was surura, dan hal inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Ini barakallahu fikum kiat ke-6 yang disebutkan oleh penulis.